Bagi Raja Emma alias Emma, masa remaja masa terindah. Sejak duduk di bangku sekolah setara SMP di Madrasah Sanawiyah di Kolaka, Sulawesi Tenggara, dirinya berpacaran dengan sesama siswa yang bernama Abdul Latif alias Kicot. Kisah cinta itu terus berlanjut beberapa tahun ke depan, hingga akhirnya putus di tengah jalan karena Kicot pergi merantau ke pulau lain. Suka tidak suka, Raja Emma harus menerima kenyataan pahit. Meski sebenarnya Emma belum bisa move on sepenuhnya dari Kicot, dia membuka hati untuk pria lain. Dan demikianlah Emma pun menjalin kasih dengan Sabir. Mereka menikah dan dikaruniai 3 anak. Keluarga itu tinggal di desa Lawatuea, Poleang Utara, Kabupaten Bombana, Sulawesi Tenggara. Sehari-hari selagi sang suami pergi bekerja, Emma mengurus rumah dan anak-anak. Di waktu luang, dia main Facebook dan jualan di marketplace. Suatu hari Emma dihubungi seorang pria yang ingin membeli lemari yang dijualnya di marketplace. Pria itu datang ke rumah Emma untuk melihat lemari yang akan dibelinya. Dan surprise, betapa terkejut dan senang Emma ketika melihat pria itu adalah Latif alias Kicot, mantan kekasihnya dulu yang ternyata telah pulang dari perantauan pada 2021. Setelah transaksi lemari usai, hubungan keduanya semakin akrab. Mereka kerap chatting layaknya sahabat lama. Sayang, demikian suatu hari Emma menyapa Kicot. Kicot terkejut sebab dia tahu Emma sudah punya suami. Kenapa kau bicara seperti itu? Emma menjawab, iya karena sayangku. Dan itulah awal semuanya. Hubungan keduanya semakin intens. Mereka kembali menjalin cinta yang sempat terputus. Kini yang ada di hati Emma hanya Kicot seorang. Akibatnya setiap melihat sosok sang suami Sabir, dia semakin muak dan kesal. Cekcok antara Emma dan Sabir pun tak bisa dihindari. Emma lalu kabur dari rumah ke pelukan Kicot. Selama 8 bulan dirinya tidak pulang. Suaminya Sabir tidak bisa berbuat apa-apa. Hingga kemudian tiba-tiba Emma kembali ke rumah dan mohon agar sang suami Sabir menerimanya kembali. Sabir yang kasihan pada Emma memaafkan perselingkuhan sang istri. Namun ternyata hubungan Emma dan Kicot masih berlangsung. Diam-diam Emma sering mentransfer uang ke rekening kekasihnya yang tampaknya duitnya pas-pasan. Perbuatannya itu diketahui Sabir. Pria itu marah, ternyata Emma masih berselingkuh, bahkan seenaknya memberikan uang hasil keringatnya kepada selingkuhannya. Pecah pertengkaran hebat di antara keduanya, tapi Sabir masih berusaha sabar dan mempertahankan pernikahannya. Sejak saat itu, Sabir membatasi pemberian uang kepada Emma. Emma panas. Kau pelit, tudingnya pada Sabir. Lagi-lagi keduanya cekcok tidak berkesudahan. Raja Emma pun memutuskan hengkang. Dia bawa anak-anaknya pindah ke rumah orang tuanya. Tapi Emma tidak diam saja. Dia kini punya rencana jahat menyingkirkan Sabir selamanya agar bisa menguasai hartanya yang tak seberapa dan bebas bercinta-cintaan dengan Kicot, pria pujaannya. Pada awal Juni 2023, lewat WA, Raja Emma minta Kicot membunuh Sabir. Saat itu Kicot sempat menolak. Lalu pada 13 Juni 2023 pukul 4 pagi, sepasang kekasih itu bertemu di rumah orang tua Emma. Saat itu di rumah hanya ada Emma dan anak-anaknya. Mereka membicarakan rencana pembunuhan Sabir yang disebut Emma sebagai bedu. Kau tidak berani bunuh bedu? Tanya Emma. Kicot menjawab, bukan Sa tidak berani, tapi waktu Sa ke sana dia sudah bangun. Usai pertemuan itu, Kicot pulang. Di tengah perjalanan, Kicot menerima chat WA dari Emma yang mengatakan Sabir mengintai pertemuan mereka tadi dan merekamnya diam-diam dari balik pohon kelapa. Kicot panas. Berani-beraninya si Sabir merekam pertemuan mereka. Hari itu juga sekitar pukul 7 malam, Kicot meminjam sepeda motor rekannya dan pergi ke desa Lawatuea. Dia parkir motornya di kebun coklat milik kakeknya sekalian mencari parang di sana. Tapi yang ada malah kapak. Kicot pun membawa kapak itu dan berjalan kaki menuju belakang rumah Sabir. Saat itu sudah pukul 2 pagi 14 Juni 2023. Kicot memantau rumah Sabir. Dia mengintip lewat celah pintu belakang dan samping. Lama juga dirinya mengintai.
Pukul 5, dia mengintip lagi lewat pintu belakang dan melihat Sabir bangun dan menuju kamar mandi. Kicot bersiap-siap. Begitu Sabir keluar dari kamar mandi dan kembali menuju kamar tidur, Kicot diam-diam masuk lewat pintu belakang dan mengendap-endap menuju kamar Sabir. Dia masuk dan menebas bagian belakang pria itu. Sontak Sabir menjerit dan membalikkan badan. Kicot langsung menendang hingga Sabir tersungkur. Kembali ditebasnya pria malang itu. Sabir masih bergerak sehingga Kicot memukul wajahnya dengan bagian belakang kapak. Saat itu Kicot melihat parang milik Sabir. Dia sambar parang itu dan menggorok leher Sabir. Sabir tewas. Kicot puas. Dia hubungi Emma lewat HP tapi tidak ada jawaban. Kicot lalu mengirim pesan lewat WA tapi Emma juga tidak membalasnya. Kicot sempat was-was, tapi dia lega ketika beberapa saat kemudian Emma menelponnya. "Saya sudah habisi dia," kata Kicot kepada Emma. Tapi Emma tidak percaya. "Kalau tidak percaya kau datang ke sini," kata Kicot. Pukul 6.30 pagi, Raja Emma tiba di rumah suaminya. "Di mana dia?" tanyanya pada Kicot. "Di kamar tidur. Jangan masuk, banyak ceceran darah, nanti kau muntah." Kicot lalu minta karung kepada Emma untuk membungkus mayat Sabir. Emma memberikan 2 karung. Kicot memasukkan mayat ke dalam karung, lalu membersihkan lantai yang penuh darah dengan kain. Kemudian dia bungkus kain tersebut dan karung berisi mayat dengan tikar. Terakhir, bungkusan tikar berisi mayat digulungnya dalam kasur. Sementara itu Emma pulang ke rumah orang tuanya, sedangkan Kicot meneruskan pekerjaannya. Dia ambil sarung dari lemari Sabir, lalu membungkus senjata pembunuh berupa kapak dan parang. Lewat pintu belakang, dia keluar dengan tenang, lantas membuang kapak dan parang di saluran parit tak jauh dari rumah. Untuk sementara, tugasnya selesai. Kicot berjalan menuju kebun coklat milik kakeknya, mengambil sepeda motor dan pulang ke tempat tinggalnya di Kasipute. Tapi tentunya tugas Kicot belum selesai. Dia harus membuang mayat Sabir agar tak seorang pun tahu. Saat malam tiba, dia pun kembali ke rumah Sabir di desa Lawatuea. Ketika jam menunjukkan pukul 1:30 pagi pada 15 Juni, dia masuk ke kamar Sabir dan membuka gulungan kasur yang berisi mayat Sabir. Dia bungkus kembali dengan spray dan mengikatnya menggunakan jilbab milik Emma yang dirobeknya agar bisa jadi tali pengikat. Setelah itu dia menambah ikatan dengan sarung yang disambung sebagai pegangan untuk mengangkat dan membuang mayat. Tapi mayat itu berat sekali, akan sulit membuangnya seorang diri. Setelah berpikir-pikir, Kicot membatalkan niatnya membuang mayat. Dia pulang dan membiarkan saja mayat itu tergulung dalam kasur di kamar tidur. 8 hari berlalu dan tak seorang pun tahu tragedi yang telah menimpa Sabir. Ihsan heran, sudah seminggu temannya Sabir tidak kelihatan. Penasaran, pada sore 22 Juni 2023, Ihsan mendatangi rumah Sabir. Dia lihat lampu tidak menyala. Token listrik ternyata sudah habis. Ihsan memanggil-manggil Sabir tapi tidak ada jawaban. Dia mengintip dari samping rumah dan mencium bau busuk menyengat. Ihsan memberanikan diri masuk ke dalam rumah. Sumber bau busuk berasal dari kamar tidur. Saat dia melongok, di kamar tidur tampak gulungan kasur. Bau busuk sangat menyengat. Ihsan yang ketakutan segera memanggil tetangga. Berdua mereka kembali masuk ke kamar. Ketika Ihsan memegang kasur, jemarinya menyentuh jempol kaki orang. Ihsan yakin ada hal mengerikan menimpa Sabir. Dia segera memanggil keluarga Sabir yang bergegas datang dan membuka gulungan kasur. Tampaklah mayat Sabir yang sudah membusuk. Penemuan mengerikan itu segera dilaporkan kepada polisi. Polisi tiba dan melakukan olah TKP. Mayat Sabir dievakuasi ke RSUD Bombana. Polisi menduga Sabir tewas dibunuh dengan sajam. Siapa pelakunya? Hal pertama yang dilakukan polisi adalah memeriksa orang terdekat, yakni Raja Emma yang merupakan istri Sabir. Meski masih berstatus suami istri, Sabir dan Emma ternyata tidak tinggal serumah. Sudah 10 hari Emma dan anak-anak tinggal di rumah orang tua Emma. Sebabnya hubungan Sabir dan Emma tidak harmonis. Orang-orang juga mengatakan hal yang sama bahwa pernikahan Emma dan Sabir tidak bahagia.
Polisi yang curiga minta HP Emma untuk diperiksa. Di HP itu, polisi menemukan percakapan WA antara Emma dan Kichot. Tidak hanya tentang hubungan asmara mereka, juga tentang rencana pembunuhan Sabir. Selain itu, polisi juga menemukan bukti transferan sejumlah uang dari rekening Emma ke rekening Kichot. Ketika polisi menginterogasi Emma, wanita itu mengaku dia dan Kichot bersekongkol membunuh Sabir, dan Kichotlah yang bertindak sebagai eksekutor. Polisi pun meringkus Latif alias Kichot. Kichot mengatakan Emma adalah otak pembunuhan yang menyuruhnya membunuh Sabir. Kepada polisi, Emma bilang dia sakit hati pada Sabir karena suaminya itu pelit dan sering menyembunyikan uang. Padahal menurut saudara Sabir, pria itu memang sengaja membatasi pemberian uang kepada Emma setelah ketahuan si istri kerap mentransfer uang hasil kerja keras Sabir ke Kichot. Kasus pembunuhan Sabir disidangkan di Pengadilan Negeri Pasar Wajo, Sulawesi Tenggara. Kedua pelaku yakni Raja Emma dan Abdul Latif alias Kichot divonis 18 tahun penjara. Sang korban Sabir seorang petani. Mengapa dirinya tidak menceraikan Emma ketika tahu wanita itu mengkhianatinya? Alasannya sama dengan kebanyakan alasan pasangan lainnya yang menolak bercerai demi anak-anak. Ketika Emma kembali kepada Sabir setelah 8 bulan kabur, wanita itu sebenarnya pulang dalam kondisi hamil. Tapi Sabir menerimanya dengan lapang dada dan tidak menceraikannya, lagi-lagi dengan alasan demi anak-anak. Menurut keluarga Sabir, anak yang dikandung Emma adalah hasil hubungannya dengan Kichot. Dan saat Emma dijebloskan ke penjara, dia tengah hamil. Dan di penjara pula, dia akhirnya melahirkan anak Kichot. Demikianlah akhir kisah perkicotan dari Bombana, Sulawesi Tenggara. Sekian dulu ceritaku, sampai jumpa kapan-kapan.